Shalom, selamat malam. Saya Lia Marcelina dengan NIM 24101203. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Pada video kali ini saya akan membahas resum pada pertemuan kelima, yaitu tentang kebudayaan. Kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Berikut adalah unsur-unsur utama kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. Bahasa mencakup bahasa lisan, tulisan, isyarat, dan simbol. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan, alam, teknologi, serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. 3. Sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. Ini termasuk cara masyarakat mengatur interaksi, peran, dan status sosial anggotanya. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mencakup segala alat, teknologi, dan benda-benda material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti perumahan, pakaian, dan alat-alat kerja. 5. Sistem mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi mereka seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. 6. Sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan, upacara, dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Ini bisa termasuk agama, mitologi, dan kepercayaan tradisional. 7. Kesenian. Kesenian mencakup semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat seperti seni rupa, musik, tarian, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Kesenian adalah salah satu cara masyarakat mengekspresikan identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Fungsi kebudayaan. Yang pertama, identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas bagi individu atau kelompok. Melalui kebudayaan, seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas atau bangsa dengan nilai-nilai, bahasa, adat, dan tradisi tertentu. 2. Pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Nilai dan norma budaya menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. 3. Pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi budaya, kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya, adat istiadat tertentu mengatur perilaku individu dalam acara pernikahan atau kematian. 4. Pendidikan dan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi, di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan budaya mereka. 5. Pengintegrasian dan solidaritas.
Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Ini menciptakan rasa kesatuan dan kebersamaan. 6. Alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Seiring waktu, kebudayaan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Proses pembentukan kebudayaan yang pertama, internalisasi. Nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan diinternalisasi oleh individu melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak kecil dalam keluarga dan berlanjut melalui pendidikan formal dan informal. 2. Difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Ini bisa terjadi melalui perdagangan, penaklukan, migrasi, atau komunikasi antar budaya. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi terjadi ketika dua atau lebih kebudayaan bertemu dan mempengaruhi satu sama lain. Seringkali menghasilkan perpaduan budaya baru tanpa menghilangkan identitas asli masing-masing budaya. 4. Inovasi. Inovasi adalah proses penciptaan unsur-unsur kebudayaan baru yang belum ada sebelumnya dalam suatu masyarakat. Inovasi ini bisa berupa teknologi baru, ide-ide baru, atau cara-cara baru dalam berorganisasi. Selanjutnya, perubahan kebudayaan. Kebudayaan tidak statis, ia terus berubah seiring waktu. Perubahan budaya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama, kontak dengan budaya lain. Interaksi antara budaya dapat menyebabkan perubahan seperti adopsi teknologi baru atau pengaruh nilai dan gaya hidup asing. Kedua, perkembangan teknologi. Teknologi baru seringkali mengubah cara hidup masyarakat dari cara bekerja hingga cara berkomunikasi. Ketiga, perubahan lingkungan. Perubahan dalam lingkungan fisik seperti perubahan iklim dapat memaksa masyarakat untuk mengubah praktik pertanian, tempat tinggal, atau mata pencarian mereka. 4. Perubahan sosial dan politik. Revolusi, perubahan sistem politik, atau gerakan sosial dapat mengubah nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat. Kesimpulan dari materi tersebut adalah kebudayaan adalah inti dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Ia mencerminkan cara kita hidup, berinteraksi, dan memahami dunia. Melalui kebudayaan, manusia menciptakan identitas, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan berkelangsungan hidup serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan. Kebudayaan bersifat dinamis, terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekian pembahasan dari resum pertemuan kelima. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.